Pernah kepikiran gak sih kalau di balik sebotol kosmetik yang kita pakai atau skema keuangan mikro di pedesaan, sebetulnya ada sebuah misi etis yang jauh lebih besar? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah sistem ekonomi yang unik, yang lagi gencar-gencarnya membentuk pembangunan di Indonesia. Sebuah sistem di mana prinsip-prinsip keadilan itu mempengaruhi segalanya, dari produk kecantikan sampai kebijakan nasional. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin deh, ekonomi itu kayak sebuah permainan raksasa. Namanya juga permainan, pasti ada aturan mainnya kan? Nah, dalam ekonomi, ternyata banyak banget aturan-aturan tak terlihat yang ngebentuk cara kita berinteraksi setiap hari. Para ekonom menyebut aturan main ini dengan istilah kelembagaan. Ini tuh semacam kerangka kerja. Bisa yang formal kayak undang-undang, atau yang informal kayak adat istiadat. Pokoknya, ini yang ngatur gimana kita semua, mulai dari saya dan Anda sampai perusahaan-perusahaan besar, bermain dalam panggung ekonomi. Sekarang, gimana kalau aturan mainnya kita desain ulang? Bukan cuma buat ngejar profit, dan profit, tapi didasarkan pada sesuatu yang lebih dalam. Etika, keadilan, dan kesejahteraan buat semua orang. Nah, inilah inti dari penelusuran kita kali ini. Biar gampang ngebayanginnya, kita mulai dari sesuatu yang paling nyata dan bisa kita pegang, sektor real. Kita bakal lihat gimana ide-ide besar tadi beneran jalan di lapangan, dalam bentuk barang dan jasa yang kita pakai sehari-hari. Pasti pada tahu Wardah kan? Brand ini kan berawal dari bisnis rumahan, terus jadi pelopor kosmetik halal. Tapi yang menarik di sini tuh bukan cuma soal labelnya. Label halal ini ternyata udah berevolusi jadi semacam jaminan buat semua konsumen, nggak peduli apa keyakinannya, bahwa produk ini tuh aman, berkualitas, dan proses pembuatannya etis. Nah, bisnis kayak Wardah inilah yang jadi bagian dari sektor real. Dan dalam kerangka ekonomi syariah, sektor ini tuh jantungnya. Idenya sederhana, tapi kuat. Pertumbuhan ekonomi sejati itu harus datang dari produksi barang dan jasa yang beneran ada, yang punya nilai guna, bukan cuma dari perputaran uang di atas kertas. Oke, kalau sektor real itu mesinnya, terus bensinnya dari mana? Gimana cara membiayainya? Nah, sekarang kita masuk ke sistem keuangannya yang unik banget. Ini dia nih pertanyaan kuncinya. Kalau bisnis kayak Wardah butuh modal buat ekspansi, tapi sistemnya bilang nggak boleh ada bunga pinjaman, terus duitnya datang dari mana dong? Jawabannya terletak pada 3 prinsip dasar. Anggap aja ini 3 larangan keras yang jadi fondasi buat seluruh sistem keuangan Islam. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, dan ini yang paling sering kita dengar, riba. Gampangnya, ini adalah bunga. Jadi, dalam sistem ini, uang itu dianggap nggak bisa beranak sendiri cuma karena dipinjamkan. Keuntungan itu harus lahir dari usaha yang nyata atau risiko yang dibagi bersama. Kedua, Ghorar. Artinya semua transaksi itu harus jelas sejelas-jelasnya. Super transparan. Nggak boleh ada tuh yang namanya syarat dan ketentuan tersembunyi atau ketidakpastian yang bisa bikin salah satu pihak dirugikan. Dan yang ketiga, maisir atau gampangnya judi. Prinsipnya, kegiatan ekonomi itu harus fokus menciptakan nilai yang real dan produktif, bukan cuma untung-untungan dari spekulasi yang nggak jelas. Jadi, disinilah beda fundamentalnya. Kalau di bank konvensional, hubungannya kan pemberi pinjaman dan peminjam. Udah, titik. Tapi di bank syariah, hubungannya itu kemitraan. Bank bukan cuma ngasih pinjaman buat dapat bunga, tapi ikut jadi mitra bisnis yang siap bagi hasil sekaligus bagi risiko, dengan fokus utama mendanai aset yang beneran ada. Nah, ini contoh brilian di level akar rumput. Namanya BMT. Coba bayangin, sebuah lembaga keuangan mikro yang punya 2 jiwa. 1 jiwa untuk bisnis, 1 lagi untuk kegiatan sosial. Keren kan? Begini cara kerjanya yang cerdas. Sisi sosialnya, yang disebut Baitul Mal, itu tugasnya ngumpulin dan nyalurin dana amal kayak zakat. Terus, sisi komersialnya, si Baitul Tamwil, pakai dana itu buat ngasih pembiayaan produktif ke usaha-usaha kecil di sekitarnya. Jadi, 2 sisi ini kerja bareng, memberdayakan masyarakat dari bawah, yang ujung-ujungnya ikut muterin roda ekonomi nasional. Tapi tunggu dulu, sebuah ekonomi yang punya misi itu nggak berhenti di bisnis dan bank aja. Ada pilar ketiga yang jadi fondasi moralnya. Kita sebut saja sektor sosial. Di sini ada 2 instrumen yang penting banget. Pertama, zakat. Ini semacam jaring pengaman sosial yang wajib. Kedua, ada wakaf. Ini lebih kayak investasi amal abadi. Misalnya sebidang tanah atau gedung yang hasilnya dipakai terus-menerus buat kepentingan umum, kayak bangun sekolah atau rumah sakit. Coba deh lihat data menarik ini.
Ternyata, hampir 2/3 aset wakaf di Indonesia itu masih dikelola sama perorangan loh. Artinya apa? Ini nunjukin kalau wakaf itu bukan cuma program lembaga besar, tapi udah jadi budaya gotong royong yang hidup banget di tengah masyarakat. Walaupun peran organisasi profesional juga terus berkembang. Oke, kita udah lihat sektor real, sektor keuangan, sama sektor sosial. Sekarang, coba kita mundur sedikit buat lihat gimana semua kepingan puzzle ini nyambung jadi satu gambaran besar yang utuh. Poin kuncinya tuh ini, semua ini bukan jalan sendiri-sendiri. Di Indonesia ada upaya yang sadar dari pemerintah untuk merangkai semua ini. Zakat, wakaf, BMT, jadi satu strategi nasional terpadu untuk melawan tantangan-tantangan besar, kayak kemiskinan dan ketimpangan. Filosofi di baliknya, itu bisa kita rasakan dari kutipan ini. Ini adalah gagasan yang dalam banget tentang tanggung jawab kepemimpinan. Bahwa negara itu punya kewajiban fundamental untuk menjaga dan menyejahterakan rakyatnya. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Ini bukan cuma soal ngasih bantuan sesaat. Tujuannya adalah bergeser dari sekedar beramal menjadi pemberdayaan. Ngasih orang kail dan ngajarin cara mancing, bukan cuma ngasih ikannya. Mendorong mereka jadi wirausaha supaya bisa mandiri dan memutus rantai kemiskinan. Jadi, kesimpulannya inilah visinya. Sebuah perekonomian yang punya hati. Sebuah sistem yang didesain bukan cuma jadi mesin pencetak uang, tapi jadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di tengah dunia yang penuh tantangan sekarang ini, mungkinkah sebuah model ekonomi yang dari sananya sudah menanamkan nilai keadilan dan tujuan sosial bisa menawarkan sebuah cetak biru yang berharga untuk masa depan kita bersama? Sesuatu untuk kita pikirkan.